Geger. Selamat pagi. Geger Indonesia. Geger semua. Selamat pagi Indonesia. Pagi ini kami bertiga mewakili teman-teman yang ngantor ya. Oh iya, kita kayak mau ngantor Kita ya. adalah gaya profesional. Oh iya. Ya. Ini Pakai adalah jas Ibu semuanya. CEO. Wih, Ibu CEO. Ingat ya Ibu CEO. Jadi kalau misalkan Anda hanya mengandalkan kuota, jangan sok-sokan bersaing sama saya. Sem. Sangaran mana? Pagi-pagi nggak boleh. Pagi-pagi. Ibu CEO, Bapak Komisaris, Kamu siapa? saya Bapak Direktur. Wih, Bapak Direktur. Jadi kita dalam satu Saya company. boleh nggak Ibu kabinet? Oh Wah, boleh. Ya kan bisa kabinet rumah tangga. Boleh lebo. Kabinet UMU apa? UMM. UMKM. Aduh. Dia ya. Sobat Ambiar, bagus cita-cita itu memang harus tinggi ya. Cita-cita itu harus tinggi, yang penting jangan halu, nanti jatuh. Blek. Ngerti? Harus sadar. Semoga cita-cita Sobat Ambiar hari ini bisa terlaksana ya. Dari yang kecil sampai yang besar, ingat langkah kecil sedikit pun ini bisa bikin kita bahagia Iya, ya. Kalau bener. kita bisa bersyukur, itu yang paling Betul penting. Wi. sekali. Ya kan, kalau ngomongin Oke. soal bersyukur, wah kita senang bintang tamu yang pertama ini. Iya. Dia tidak pantang menyerah. Betul. 15 tahun berumah tangga, baru di tahun ke-10 mendapatkan momongan. Happy Nah banget ya. itu, makanya aku paling senang kalau kita itu harus bisa tahu sopan santun. Jangan pernah menanyakan kapan Benar. punya anak, Benar. kapan nikah. Benar. Sem, sama nih. Sah. Tapi sedikit ya, tapi itu betul. Apalagi Bener ya loh. netizen tuh Apalagi menanyakan siapa pacarnya. Apalagi sampai berasumsi yang lain-lain. Geger di Indonesia, geger. Karen, lo panggil sendiri, gue mau bawa ke Tenovi dulu ya. Yuk. Itu yang cegil ngomong. Gue suruh ke Tenovi. Sabar ya. Sobat Cegil Ambiar. yang ke Nopi ya, ngerti ya? Kita harus ketemu sama yang adem-adem nih ya, Masih sama kapur. bintang tamu kita. Sah. Ya. Ini yang satu ini adem banget. Kenapa adem? Senyumnya, semuanya. Wah kita senang banget. Udah lama gak ketemu sama kita ya. Oh iya benar. Bagi-bagi Ambiar Ya kita Allah, akan ini hadirkan bintang tamu yang rela tinggalkan dunia entertainment demi anak. rumah tangga. Wih. Harus begitu. Pagi-pagi Aku juga Ambiar. gitu nanti. Ini dia Rianti Catherine. Rianti Catherine. Selamat pagi. Aku suka banget warna hijau sage ini yang di apa namanya Iya, dipadukan betul, dengan warna putih. Warna krem, krem atau Ya. off-white. Off white. Ini VJ favorit kita nih, Rianti Catherine. Sehat ya. Gimana kehidupan update-nya? Aduh, good ya. Thank God ya. Kami semua di sini mengucapkan Iya, terima kasih Rianti Catherine. Terima kasih Kak. Terima kasih. Kara Rose, udah umur berapa sekarang anak? 5 tahun. 5 tahun ya. Baru ulang Kak Rianti tahun. tetap selalu cantik. Enggak deh. Baru ulang tahun. Tidak ada yang berubah. Ya kan? Kita mau kasih lihat ya gimana sibuknya seorang Rianti Catherine, sibuk dan juga bahagia mengurus anaknya dan juga rela meninggalkan dunia hiburan ini. Benar. Silakan Ini Kak. dia. Ini anaknya, benar. Ini gue sama sofa warnanya sama ya. Makanya kamu tuh selalu pengen bajunya tuh selalu pengen kayak aku gitu loh warnanya. Gimana Kara Rose Bu, gemes banget. Aduh, emang dia gemes banget Gemes ya. ya. Umur berapa sekarang, Kak? 5 tahun. Panggilannya 5 tahun siapa? ya. Dia bintangnya Leo. Leo. Batak. Wow. Lagi Leo. Right. Jadi sekarang perkembangannya Kara Rose, panggilannya apa Rosa? Kararos, dia maunya Kararos. Lengkap. Kara Rose kan aja nainggolan. Yes, Ya kan? exactly. So gimana perkembangannya sekarang? Oke, dia makin lucu, makin gemes, makin mandiri as you said. Tapi aku ingin meluruskan, Kenapa? dia tuh nggak sekolah sendiri loh. Nggak sekolah sendiri? Nggak, katanya saking mandirinya dia sekolahnya Kalau sendiri, enggak dong. Pasti dianterin kan. Pasti dianterin. Iya, ini anak nunggunya 10 tahun. Ya
Oke, bye. Hai, halo. Malu Kak, netizen kan begitu. Bener-bener. Kadang-kala ada yang di mana gitu ya. Itu bukan netizen, itu si Ujus yang ngomong narasi kita. Enggak, tapi Ya kan netizen sama aja. no, tapi kalau anak banyak loh yang jalan ke sekolah sendiri. Banyak. Iya, iya ada. Iya, itu. Atau yang dititipkan sama susternya. Betul. Bener gak sih ini kalau ngomongin soal Rianti Catroid, kangen banget ya Sobat Ambiar. Banyak yang bilang, kemana aja sih Rianti Catroid. So, Kangen aktingnya. memang keputusan meninggalkan atau slowing down sedikit, mengurangi kegiatan di dunia hiburan demi Kararos. Iya, soalnya kan katanya 5 tahun pertama itu golden years ya. Betul. Jadi aku ingin benar-benar menikmati Menyaksikan my quality sendiri. time with her. Tapi sekarang dia udah 5 tahun. And then akhirnya? So maybe udah Iya. bisa. Ditinggal ya. sedikit-sedikit. Rianti Catroid is back. Ngebayar kerinduan untuk di dunia hiburan depan kamera. Itu tuh gimana sih Ada, caranya? pastinya ada, cause I really love acting. Jadi aku udah mulai syuting film, tapi kayak perannya yang sedikit-sedikit dulu. Kararos tuh tahu gak sih, mamanya tuh artis loh. Mamamu ini artis loh, dia tahu gak sih? Dia kayaknya belum paham ya artis itu apa. Cuman kadang-kadang dia suka nanya gitu. Kenapa sih misalnya if somebody recognizes. Atau kayak, Cathy Sharon. Cathy Sharon. Terus atau kadang dia suka lihat kayak klip-klip film-film aku yang dulu. Terus dia Misalnya bilang aku lagi nangis atau lagi dimarahin. Dia, itu kenapa, Ma? Aku bilang itu lagi acting. Oke, so dia sebatas Iya. tahu mamanya dikenal orang kalau lagi jalan sama ngeliat mamanya di klip-klip gitu ya. Kararos ini kan penantian kamu sama Kasih itu 10 tahun ya. Yes. Mengajarkan bukan hanya kesabaran berbuah hasil ya, tapi ketika 5 tahun bersama Kararos tuh apa yang bisa dipelajari dari seorang Kararos untuk seorang Rianti Catroid? Apa ya, I think what don't you learn from motherhood ya. Kayak motherhood itu mengajarkan kita tuh segala sesuatu. Ya. Jadi lebih sabar. Terus kita malah jadi introspeksi sendiri. Oh, aku tuh ternyata misalnya masih marah kalau kayak gini. Atau kita malah jadi lebih sadar akan kayak kepribadian kita. Terus apa yang masih harus diproses. Oke, Gitu sih. Rianti Catroid itu dulu orangnya penuh dengan kesabaran gak sih? Oh tentu. Iya, tapi ternyata masih kurang sabar gitu. Dengan anak tuh kita harus benar-benar ekstra sabar. Terus kayak hal-hal simple kayak misalnya kita nutup pintu aja. Misalnya dulu kayak wah udah cuek gitu kan. Sekarang tuh kayak oke, kalau misalnya bayi lagi tidur. Terus tiba-tiba cekleknya terlalu keras dikit aja dia bangun. Kita jadi nggak ada me time gitu kan. Ya udah jadi hal-hal sesimpel itu sih. Semua jadi lebih mindful. Oke. Hal mandiri yang diajarkan dari seorang Rianti Catroid untuk Kararos itu apa? Sesimpel apa? Mungkin dari pengalaman aku sendiri ya, aku tuh sampai sekarang nggak bisa nyetir. Karena Oh ya? mama aku tuh, I know. Oh ya? That's my Achilles heel. Soalnya mama aku tuh cukup protektif, Oke. suka takut kayak apa-apa Nggak boleh takut, kemana-mana gitu, kena minyak panas takut. Oke. Kan? My mom love me so much, I really appreciate her. Tapi aku nggak mau Kararos seperti itu. Jadi aku justru biarin kok kayak dia naik monkey bars kan, oke go ahead gitu kan. Terus dia misalnya mau coba masak, mau bikin pancake bareng, oke go ahead. Walaupun akan lebih ribet dan lebih lama tentunya. Tapi aku ingin dia ya lebih bisa segala hal sih dibanding aku. Oke, jadi sekarang go ahead kamu cobain aja. Yang dulu aku tidak boleh lakukan, bukan karena Kamu memang... boleh lakukan gitu ya. Bukan karena apa-apa, karena memang mamanya sayang ya. Iya. Oke, cuma kan cara parenting tiap Cara- generasi kan beda. beda, Iya, oke. beda. Kararos itu anak yang seperti apa? Dia itu anak yang extrovert, Oke. yang Oh, berarti ceria, periang. yang Ceria. berani, and she's so funny. Dia lucu banget, hilarious. Udah dibolehin main ini nggak, gadget, nonton, kartun dari situ. Gadget pasti aku sih jujur aja ya, kayaknya masih kalau gadget dia masih, tapi screen time masih, tapi dibatasin. Kamu waktu Iya, kamu iya. bilang, iya dia ekstrovert, Dewi begini. Enggak kayak aku kan introvert. Lu introvert kayak gini, introvert. Kapan gue Modelan ngomong kayak gitu, begini, kapan gue introvert. ngomong lu bisa Iya. aja lu masuk-masukin lu. Tapi ada loh namanya outgoing introvert gitu. Aku juga Outgoing termasuk. introvert. ya. Sebenarnya kita Jadi, outgoing. jadi sebenarnya kita tuh nggak nyaman dengan keramaian. Sebenarnya Iya. kita tuh nggak nyaman kalau Oke, kumpul-kumpul. sebenarnya oke. Iya, tapi karena sebuah pekerjaan mau nggak mau dia lakuin. Iya, dan setelah pulang ke rumah, Kan gue kalau pulang capek. capek di
rumah. Jadi kalau ketemu sama orang banyak itu berasa energinya itu keluar banyak. Ya, Itu gue. sama aku juga jago. Jadi suka punya teman gitu. Tapi suka juga di Pagi-pagi lu rumah. bikin emosi lu, Rian. Ya pagi-pagi lu bikin emosi, Cegil udah bikin emosi, lu bikin emosi. Coba biar kita mau kasih lihat Ikara Rose katanya sweet dan juga posesif. And goodbye. Sweet. Itu dia ngirim pas kamu di mana? Lagi ada Jadi kerjaan. tiap kali aku pergi ke event atau apa dia pasti kayak video call, Itu kirim disuruh video atau gimana sih? Enggak, dia emang kayak Oh, dia minta komunikatif. Lucu banget dia. Oh ini pengen cepat-cepat pulang gak sih dia kerja? Bener-bener. Terus ngomong papanya Cass Alphonse. Oh dia panggilnya nama. Dia panggilnya nama. nama iya. Oke. Enjoy, kayak gitu ya ngerti. Dia brave girl. Seberapa lama pernah pisah sama Kara Rose karena pekerjaan? Pada sih tiga hari sih, aku ke Hong Kong for 3 nights, jadi 3 malam, 4 hari. Ya, itu kangen banget, itu pertama kali aku ngelepas dia pas mau take off langsung nangis. Oh ya? Nangis, tapi udah sampai Hong Kong kayak Oh ya, aku di Jakarta punya anak. Iya. Terus Kara Rose-nya tuh gimana? Karena kan nggak biasa ya ditinggalin sama mamanya, apalagi dalam waktu yang cukup lama, 3 malam. Actually she was fine. Dia malah kayaknya oke-oke aja karena ada papahnya. Kalau she's like I'm fine, have fun, Mom. Kenapa tuh? I don't know. Ya mungkin itu ya karena nunggunya lama, terus kayak insting seorang ibu aja sih. Ada khawatir. Iya. Kalau nggak sama mertua, kalau sama opungnya aku. Terus mama kamu atau opungnya dia tuh gimana ketika dititipin? Aduh nih menantu gue, anak gue kerja nitipin cucunya ke gue. Kayaknya seneng-seneng aja. Kebetulan aku sama mertua satu komplek. Oh. Kamu cobain makanya kan punya mertua, Mas Rian. Jujur satu kompleks sama mertua tuh apa rasanya sih? Oh menyenangkan. Kan bukan satu rumah, satu kok. Emang kenapa kalau satu rumah lo? Kalau satu rumah, wow. Aku tuh 8 tahun tinggal di rumah mertua loh. Wait, berapa tahun tinggal? 8 tahun tinggal di rumah mertua, pokoknya 7,5 tahun. Jadi the first 8 years of my marriage, aku sama di rumah mertua, di satu komplek yang sama. Terus pindah di satu komplek yang sama. 8 tahun tuh ketika Kara Rose belum lagi? Belum ada. It's okay kan Kak? It's Nggak okay, apa-apa tapi kan? so far it's okay karena mungkin ya mertua aku it's not always home ya. Maksudnya kayak ya setahun di sini, setahun di sana gitu. Oke. Nggak, pertanyaannya kenapa sih laki-laki atau perempuan kalau udah berbicara mengenai mertua, yang laki nggak mau tinggal sama mertua, yang perempuan nggak mau tinggal sama mertua, kenapa? Ada. Bukan kan ada. biasanya kan katanya nih dengar-dengar bagaimanapun juga kan mereka kan namanya pasangan kan berasal dari dunia yang berbeda, Ya. gaya hidup yang berbeda, culture yang berbeda, terus tiba-tiba satu terus tinggalnya di mertua kan bisa jadi ada Ya, ada gesekan. gesekan-gesekan. Ada gesekan nggak Kak? Kalau aku mungkin karena waktu itu belum punya anak ya, jadi kayak kita jadi anaknya. Jadi aku ngerasa dimanjain Oke. banget sama mertua Rianti, aku. 8 tahun tinggal sama mertua ketika Kara Rose belum hadir. Ada, iya. Saat belum punya anak, 8 tahun tinggal sama mertua, mungkin mertua fine-fine aja ya. Tapi Rianti sebagai seorang menantu tuh ada perasaan yang, gue 8 tahun, apalagi belum ada marga nih buat opungnya calon cucu mereka. Ada sempet perasaan kayak gitu gak sih? Pasti ada ya, tapi untungnya jadi mertua aku tuh tidak pernah menuntut. Karena mungkin Cass tuh anak bontot. Jadi kayak, I don't know, she made me feel really comfortable dari orang tuaku juga. Thank God ya. Pressure dari pihak keluarga besar sih nggak ada. Mungkin kayak kerinduan diri sendiri aja. So please ya buat sahabat ambiar luar sana, ingat sekali lagi kita selalu tekanin pokoknya kalau ada yang sudah menikah dan belum punya anak jangan pernah dikasih pertanyaan kapan punya anak, ayo dong. Kita nggak pernah Kapan tahu punya mereka berjuang pasangan? seperti apa kan, doa yang dipanjatkan setiap harinya. Jadi itu terlalu sensitif untuk dipertanyakan. Iya. Tapi akhirnya penantian 10 tahun kita juga berharap buat sahabat ambiar yang selalu menantikan buah hati semoga disegerakan ya. Amin. Kara Rose ini memberikan inspirasi untuk seorang Rianti bikin buku. Ya. Buku masak. Buku apa sih? Perjalanan kehidupan buku anak, buku anak. Oh ya? Jadi sebetulnya ini mimpi aku sudah lama. Wait, ini kamu yang bikin? Iya. lucu. Bagus ya. Apa yang pertama itu? Teman-teman baru Kara. Iya, jadi Batik pertama Kara. Gemes banget. Jadi aku dari kecil tuh suka banget buku anak dan sampai dewasa pun suka buku anak. Jadi aku punya koleksi buku anak. Oh iya? Buku cerita anak-anak Karena gitu iya, ya, Kak. jadi papa aku kan pustakawan, he's a librarian. So, Siapa? My dad. Oh ya? Iya, Oh wow. Jadi aku emang Terbiasa besar ya? dengan buku.
Terus akhirnya ada kesempatan untuk bikin buku sendiri. Oh, bagus banget ya. Iya, aku bikin karakternya Kara based on Kara Rose dengan sahabat-sahabat satwanya ini. Dan ini hewan endemik Indonesia. Jadi aku Wow. ada Tapi rusa iya, ini samba. bagus banget. Ini mengenal batik. Iya, nah ini buku kedua. Jadi ini buku pertama tuh pengenalan Kara dan sahabat-sahabatnya. Oh, Bagaimana gemes banget. masuk ke kehidupan Kara. Dan ini baru launching buku keduanya. Dia tuh tahu nggak sih kalau ini tuh buku tentang dia? Tahu, dia bilang kok aku dalam buku sih mah. Gitu. Terus kemarin kan kita launching, dia ikut tanda tangan book signing ya. Aku mau bikin Jadi komik lama aja. banget. Tapi kebayang ini legasinya tuh Iya. manis sekali loh. Iya, Kayak ternyata iya. mamaku buatin aku buku waktu aku So kecil ya. sweet, romantis loh Kak. Papanya bilang apa waktu kamu Dia akhirnya? pastinya sangat-sangat mendukung. Bikin buku Because he seperti knows, ini dia ya? tahu aku tuh suka buku anak dan akhirnya bisa bikin buku. Keren banget. Tapi ini yang buku kedua bagus banget loh. Iya. Tapi ini buat sobat ambiar, buat yang udah punya anak silakan dicari, ini namanya teman-teman baru Kara dan juga itu Iya. apa? Batik pertama. Batik pertama Kara. Kenapa aku bilang bagus? Ini proses pembuatan batik udah diperkenalkan buat Yes. anak-anak. So cute. Lucu banget loh. Kita happy Ada banget edukasi lihatnya ya. tulis. Iya. Bahwa apapun itu yang dia tinggalkan sementara, kemarin dunia hiburan berbuah hasil, penantian 10 tahun, dan kita juga senang melihatnya 15 tahun bersama dengan Cass Alfonso. Kita mau kasih lihat postingan Rianti Cartwright beberapa waktu yang lalu. Abang baca bang. Tolong Bang, baca Bang. Aduh King, lo minggiran dong. On Friday, ini birthday-nya my sweet Kara baby Rose. girl Oh, turned 5. Happy birthday Kara Rose, Kanaya Nainggolan. We love you with all our hearts and our lives are brighter because of you. Yay, Cass Alfonso. We made it through the golden years. Looking forward to many more amazing years raising this queen with you. Tahun ini Kara Rose mau merayakan ulang tahunnya di sekolah. Terharu sekali bisa lihat Kara Rose menikmati ulang tahunnya dengan sahabat-sahabatnya. Thank you to all the friends, parents, teachers, and family who celebrated with us. We truly appreciated your presence. waktu Kara Rose lahir 25 Juli 2020 ya. So, saat di tanggal itu tuh pernah nggak sih terpikirkan bahwa penantian panjang aku selama ini tuh Tuhan terima kasih berbuah hasil yang begitu sangat manis sekali loh. Iya, pastinya dan it's even more than I ever imagine. Jadi kita tuh ngebayangkan oh kalau udah punya anak tuh pasti perasaan aku wah bahagia kayak gini. Ternyata lebih dari itu. Jadi kita ngeliat anak sendiri tuh kayak oh my gosh. Ya itu benar-benar miracle sih, miracle dari Tuhan ya. Dan aku kalau mikirin oh pasti selalu terharu. Kalimat pertama dari Cass Alfonso ketika kasih lihat Kara ke kamu tuh saat itu apa tanggal 25 Juli? Jadi sebetulnya persalinan aku waktu itu cukup dramatis ya, 19 jam. Wow. Dan it was kinda sad, jadi nggak langsung pas lahir tuh Kara Rose tuh biru gitu kan. Jadi aku coba ditaruh di dada aku, tapi biru tiba-tiba dokter langsung ambil, udah ada tim, dan langsung dibawa ke NICU, ke Wow, NICU. iya. Jadi kita semua tuh panik kayak, terus aku nggak dikasih tahu kenapa, Sama gitu sekali. kan nggak dikasih tahu. Oh, Terus itu normal atau normal, jadi pada pagi 6, iya 19 jam, hampir disesar karena udah kelamaan. Ternyata Kara Rose tuh keracunan air ketuban, so she had an infection. Tapi aku nggak tahu, jadi waktu itu kayak kenapa mana nih anakku, terus Cass yang pertama kali ke sana. And he just WhatsApp me kan, aku kan cek handphone aku. She's so cute babe, dia bilang gitu she's so cute. Tapi terus seminggu dalam NICU, jadi Di kita NICU seminggu? Iya di NICU seminggu, jadi kayak belum bisa celebrate. Terus semua kan lagi pandemi kan, jadi Iya. orang tua aku tidak bisa hadir. Oh, iya. Jadi cukup kayak semua orang juga tahu ini kabar, nunggu kayak berita kelahiran telah lahir gitu. Iya, iya. Itu nggak ada, soalnya masih ya it was a critical moment kan. Tapi akhirnya setelah seminggu she's fine. And, Kamu baru lihat di hari keberapa, Arianti? hari ketiga, jadi aku bisa memberikan ASI itu nggak 24 jam aku. Gimana rasanya 3 hari pertama nggak bisa ngeliat? Itu sedih banget. Aku bisa ngelihat, tapi kan itu semua kayak selai. Iya, iya, tapi nggak bisa Kita ngeliat nggak bisa baby-baby nyentuh, yang lain. nggak bisa Iya, ini, ya. aku nangis terus. Kayak kenapa Tuhan ini? Aduh, dan aku khawatir kan pastinya. Tapi another miracle ya ASI aku keluar dan bisa mengasihi. Another miracle. So apa arti Kara Rose untuk seorang Rianti Cartwright? She's everything. She's everything. Everything to me sih.
Yeah, my family is everything to me. Yeah, of course. Ya, nggak bisa digambarkan dengan kata-kata sih hati Kak Terlalu Raro. penuh Iya, hatinya itu ya. kayak hati jantung kita tuh kayak Ada udah di berjalan di luar ya. Jadi kayak Termasuk seorang pria yang menemani 15 tahun. Yes. Cass Alfonso. Wedding anniversary beberapa bulan yang lalu ya? iya, bulan ini tanggal bulan 17, ini ya? Oke, tanggal sorry. 17 kemarin. 15 Iya. tahun. Cass Alfonso bikin postingan untuk istrinya. Happy 15th anniversary, my sweetheart. What an amazing journey it has been. I'm excited for what the future holds for us. 15 tahun loh. perjalanan sama Cass Alfonso. 15 Kalau bisa tahun. disingkat jadi satu kalimat, 15 tahun itu kalimat seperti apa? He's my best friend, Jessie. I think that's the most important element ya Yeah. dalam sebuah hubungan adalah persahabatan itu. Yeah. Pastinya kan ada attraction, ada passion, Yeah. ada shared interest. Tapi itu choosing each other again and again gitu. Pernikahan 15 tahun kan pasti ada up and down, ya ada apa. Tapi kita terus memilih, oke, ini kita punya komitmen, Tuhan yang mempersatukan. Ya udah we consciously commit lagi terus setiap hari gitu. Kita balik belasan tahun yang lalu. Why you choose him? Kenapa milihnya Cass Alfonso jadi suami? Karena dari awal aku ngobrol sama dia langsung berasa kayak sahabat. Kayak Oke. kita tuh aku tuh inget aku lagi syuting sinetron kan. Belahan jiwa. Iya. Ya. Kita tuh bisa ngobrol berjam-jam gitu. Jadi tapi aku kurang tidur tapi tetap ada energi gitu. Jadi kayak sahabat, I don't know. Same sense of humor. Oh, mungkin kayak gitu kalau jodoh ya emang ya. Iya emang kayak sahabat. Kalau memang kalau bukan jodoh itu kayaknya ngomong tuh kayaknya males gitu. Rianti, tapi selama 10 tahun pertama waktu sebelum ada Kararos tuh gimana cara Cass Alfonso bisa membesarkan hati seorang Rianti Cartwright selalu menemani? Karena kan nggak gampang untuk menjadi seorang Rianti Cartwright di 10 tahun itu. Iya, sebetulnya 6 tahun pertama tuh kita nikmatin banget karena emang kita masih fokus sama kerjaan, terus kita traveling, jadi kayak nikmat banget sih. Baru kayak tahun ke-7 itu baru merasa, oh I think kok kenapa ya kita santai banget tapi kok belum diberikan momongan. Kerinduan itu tuh mulai tuh itu tahun ke-7, ke-8, ke-9 gitu, teman-teman kita udah mulai wah banyak yang 1, 2, 3 anaknya kan. Tapi looking back sekarang setelah memiliki Kararos dan kita menjalani season yang luar biasa ini sebagai parents, aku sangat bersyukur loh memiliki 10 tahun sama Cass yang hanya kita berdua. Karena gimana ya, kayak pacaran dalam pernikahan tuh beda loh. Kita beneran kayak apa ya, menjalani hidup tuh bersama, terus mengalami all the different things bersama, itu satu hal yang membuat aku kayak kita berdua jadi makin solid. Iya. Jadi looking back sih aku nggak pernah menyesali. Wow, Iya. kita memandang yang positif ya. Iya, Bukan iya. dilihat 10 tahun tanpa anak, tapi kebahagiaan 10 tahun berdua sama Iya, suami. Kita kembali saat karena- lagi ya. yes, yes. Thank you Rianti Cartwright. Tetap di Baik. Cerita kita takkan seperti di layar kaca. Gemas romantis tak masuk logika.
Apa sih Jangan dipegang-pegang? gitu, nanti Dewi Persik dibilang emosian tuh ada yang komen di pagi-pagi ambiar. Siapa yang bilang dia bersik emosian? Kamu, betul. Guys, Ada Dewi tuh nggak pernah emosian. Kalau mau bercanda nonton pagi-pagi ambiar, kalau mau serius datang ke rumah. Mancing banget ada yang pengen datang ke rumah. Tapi ngomongin soal datang ke rumah ya guys. Bintang tamu kita berikutnya kemarin sempat Iya. datang ke rumah salah satu aktor. Nah, yang kita itu. tahu kemarin ini memang sedang berjuang sampai dengan sekarang ya. Masih sakit. Fahmi Bo keadaannya kita tahu memang kondisinya kurang Oh, iya. baik ya. Setelah diabetes kemudian juga sempat stroke. Nah kita akan hadirkan perempuan yang satu ini. Seorang perempuan yang kuat yang pastinya berbagi cerita sama kita. Ini intinya kalau kita melihat hal positif pasti apapun akan jadi positif. Jangan sampai orang datang mengunjungi orang yang sakit. Nah, aku setuju itu. Dinilai negatif dinilai gitu. negatif Iya. sama orang. Nggak boleh. Loh. Apalagi kayak misalkan saya mengunjungi siapa orang yang meninggal. Atau kita mengunjungi tahlilan atau mengunjungi apa. Itu suatu hal bentuk yang positif. Seandainya pun memang dikontenin sama mereka. Iya. Itu bukan berarti hal-hal negatif. Itu menginspirasi orang-orang supaya ingat. Benar. Atau mengingatkan kita bahwa mengunjungi orang yang sakit juga bisa kalau Menyembuhkan mereka yang sakit. benar termasuk juga mengundang rezeki buat kita. Betul. Ya kan mengunjungi Setuju. orang yang sakit itu Betul, kan salah setuju. satunya. Jadi mari kita melihat dengan cara yang lebih Cara positif. yang positif, Iya. yes. Kita akan hadirkan ini dia Melanie Ricardo di pagi-pagi ambiar. Selamat pagi, selamat datang. Kenapa sih lagunya sedih orang Iya. dia sakit? Bilang gitu. Mungkin jadi begini ya, Mel. Lagunya kamu Kenapa lagunya sedih banget sih? Kenapa lagunya sedih? lagunya sedih. Kamu lagunya sedih banget sih. Iya. Ganti Kayak dong. Melanie yang lagi sakit. Ganti-ganti ya. Kak, katanya Lita. Lagu nomor 1 seluruh Indonesia. Apa? And the Spoy. Kak, katanya Lita barusan. Rian Ibram katanya kok ngedance sama abang-abang katanya. Ya. Ajar. Abang-abang sama eses-eses. Mel sehat Mel. Alhamdulillah puji Tuhan semua sehat ya guys. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Melanie kemarin Kita datang ke bertiga rumah Fahmi Bo ya. mengucapkan Terima terima kasih. Kita pengen tahu keadaannya seperti apa. Mel, kita mau intip dulu yang satu ini ya. Melanie Ricardo. Silakan. Mel, Fahmi Bo gimana keadaannya Mel sekarang? Dari pertama kali gue podcast itu kan Bang Fahmi kan dipindahin. Maka tadi kan ada pertanyaan mungkin emang berapa harga kosannya. Iya. Jadi kan waktu pertama kali podcast itu yang gue keceplos secara nggak sengaja. Karena waktu pertama kali ngajakin abang itu podcast ya nggak ada kepikiran pengen ngebayarin kontrakan jujur. Ya mungkin pengen membantu semampunya. Cuma karena ngelihat beliau, lihat deh kalau yang di podcast pertama, itu kosannya sih bener-bener, Iya. aduh, Ya. ya maksudnya gini ya, nggak ada matahari. Nggak layak lah intinya ya. Ya untuk orang sakit sih menurut aku kurang layak ya, kurang proper. Dan dia kan udah nggak bisa jalan. Kalau waktu yang pertama itu dia masih bisa merangkak. Kalau yang sekarang udah nggak bisa jalan sama sekali. Jadi mohon maaf ya, buang air besar, buang air kecil, pokoknya literally semua di tempat tidur. Yang nemenin siapa? Pakai pampers ya. Pakai diapers. Diapers. Ya. Ya nemenin siapa Mel? Waktu yang pertama aku tanya itu ada teman-teman beliau Oke. yang kebetulan kayaknya ojek online di daerah situ sambil nungguin orderan. Itu teman-teman luar biasa bopong beliau ke kamar mandi sama anaknya. Oh ya. Waktu kemarin datang lagi itu ini kata Bang Fahmi ya, mantan istri itu yang bersihin semua kotoran. Sama anak-anak beliau udah pada ngumpul lagi. Jadi alhamdulillah Oh gitu. Sekarang Ya Kak. udah baik hubungannya ya. Alhamdulillah. Karena kita tahu sempat renggang tapi ya alhamdulillahnya hubungan sudah bisa lebih baik lagi. Tapi kondisi fisiknya kesehatannya seperti apa kalau dia cerita? Nah makanya waktu kemarin itu karena aku kan keceplos. Keceplos itu kan biar gimana yang udah keluar dari mulut kita itu kan adalah janji. Janji adalah utang kan. Terus aku lihat tuh di live-nya beliau di TikTok. Kok kayaknya kondisinya tuh makin parah gitu. Makin menurun banget drastis. Nah aku pikir karena aku udah janji itu aku baru bayar bulan ketiga. Dan baru 3 bulan. Ya maksudnya tetap kita mendoakan abang sehat. Iya dong. Ya, tapi ya karena aku udah nyeplos gitu, udah janji, udahlah aku beresin setahun sesuai dengan yang aku janjikan pertama gitu. Makanya datang dan memang aku bersyukur aku datang karena kondisi beliau sih udah bener-bener memang aku juga ngelihatnya sedih ya karena abang bilang Tidur aja gitu ya. udah cuma bisa tidur, terus untuk live juga dia udah ngep ya karena kan udah pakai oksigen. Oh. Sakitnya apa ya Mel? Diabetes sama stroke. Kayak campur ya, Campur. udah campur. Oh diabetes, stroke gitu. Mel tapi dia masih ini nggak sih ke dokter nggak sih atau dokter datang?
Kok samaan mulu sih nanya? Maksudnya masih pergi ke dokter atau dokter yang datang gitu? Nah itu dia, that I don't know. Kalau nggak salah sempat keluar kan, sempat dibawa ke rumah sakit. Tapi akhirnya kan dibawa pulang. Terus udah gitu kondisinya juga, makan juga kalau kata anaknya udah nggak mau. Oh gitu. Jadi, Beliau tuh kalau nggak salah anaknya bilang cuma mau makan, jadi kan HB-nya turun. Kan makanya pucet kan gitu, makanya dikasih tadi buah naga. Terus beliau tuh katanya anaknya cuma sukanya makan tuh kayak bubur kacang hijau, pokoknya manis-manis gitu lah. Yang lain-lain tuh yang kalau ada bumbu-bumbuan kayaknya kalau nggak salah anaknya bilang udah kayak mual gitu loh. Jadi appetite untuk makan tuh udah turun. Mel tapi sempat nanya nggak kenapa nggak dirawat Di rumah sakit aja gitu? Gitu Kak. Mungkin biaya kali ya. Tapi Kan ada setahu aku ada BPJS sih, setahu aku ada BPJS. Aku tapi nggak tahu secara pasti, cuma ya mungkin abangnya nggak mau kali, lebih nyaman di rumah. Aku nggak tahu secara pasti sih gitu. Oke. Jadi sementara ini alhamdulillahnya mantan istri sama anak-anak udah bisa Kumpul ya? merawat. Udah kumpul. kembali lagi, maksudnya ketemu sama seorang Fahmi Bu ya. Yang diceritain sama Fahmi Bu apa lagi Mel kemarin? Ya basically sih aku mendoakan abang, terus udah gitu nanya abang tuh apa yang dirasain sekarang. Dia bilang kalau ngomong ngep dan tentunya bosan ya. Ya kayak orang depresi ya karena the whole time kan hidupnya bangun. Itu. Dia bilang cuma ngeliatin langit-langit doang gitu loh. I think yang membuat Bang Fahmi juga semakin drop tuh kayaknya lebih ke mental ya. Bener gak sih, kepikiran, gak ada yang nemenin, gak ada yang perhatiin. Jadi kalau teman-teman mungkin ada waktu, kalau ada rezeki lebih baik. Kalau mau share, alhamdulillah gitu ya. Tapi karena memang kita lihat saudara kita, teman kita sejawat ini Bang Fahmi memang beliau membutuhkan. Ya. Tapi kalau memang kita juga lagi susah, mungkin kitanya cuma punya ada waktu, mungkin bisa datang. Karena yang tadi kamu bilang sih emang bener-bener ternyata orang sakit itu kalau dikunjungin itu mungkin semangatnya jadi Betul, tinggi. ya betul. iya. Makanya Moral jangan support itu, ya. Betul. Moral support betul. Iya. betul. Mel, tapi Betul. untuk biaya sehari-hari makan, beli diaper atau obat gitu, cerita nggak dia? Nah, anaknya kan kerja, cuma kan kayaknya kerjanya juga kan ya mungkin semampu karena anaknya kan juga udah punya keluarga gitu ya. Tapi untuk detail aku kan nggak tahu secara pasti, cuma aku bilang aku membantu semampu aku, tapi kalau misalnya aku dikasih rezeki, kalau memang beliau betul-betul mepet banget misalnya untuk diaper hari-hari, kalau emang ada apa-apa let me know, if I can help, sure I will help, gue bilang gitu. Sepanjang aku sanggup dan mampu gitu. Ini tuh kan kemarin Melanie Ricardo datang ke sana terus membagikan cerita dari seorang Fahmi Bo ya Iya. di YouTube-nya. Tapi ya ada aja yang komentarnya paham lah ya Miring, netizen. ya. Kita mau kasih lihat dulu komentar netizen ketika Melanie Ricardo datang terus bikin konten. Biarin dikontenin biar sahabat keluarga tahu kondisi Fahmi Bu. Benar. Melanie Jos Gendos. Tapi itu betul ya. Heh Kak Mel, awas lu ya. Oh ini baik. Pokoknya Oh, iya, iya. gue tandain lu, gue bakal doain lu jadi orang yang makin sukses. Amin. Sehat terus. Amin. Istiqomah dalam kebaikan, awas aja ya. Amin. Ini Lucu nih komennya. satir tapi baik. Tapi baik ya. Kak Tapi Mel pasti ada yang konten beda. sama Bang Fahmi Bo-nya keren, tapi kalau mau nolong kenapa harus dikontenin? Di Ya harus dikonten. Iya komentar-komentar gini pasti ada ya. Pertama Melanie juga content creator, dia juga punya YouTube channel. Bukan and konten it's creator okay. aja, siapapun itu kalau misalkan memang ingin menginspirasi banyak orang, apalagi Iya. itu perbuatannya positif, kenapa enggak? Iya. Tapi ya guys, Menurut aku sih untuk ini harus dikontenin. Iya, harus Aku punya dikontenin, jawaban. betul. Karena satu, aku mengucap itu di konten. Kalau saya nggak lakuin, orang nanti nagih. knock on wood, kalau terjadi apa-apa, orang akan bilang, dulu lu janji sama Bang Fahmi. Karena ada bukti postingannya. Lu pernah janji di podcast lo ini. Mana? Jadi itu sebagai bukti bahwa gue menyelesaikan apa yang gue ucapkan. Dan yang kedua kenapa harus dikontenin? Karena teman-teman di luar, terutama teman-teman sejawat dan masyarakat harus tahu keadaannya Fahmi Bo. Iya. Ya dong, karena harus update Fahmi Bo saat ini keadaannya sakit dan sakitnya makin menurun. Dan jawaban yang ketiga ini jawaban nyeleneh ya. Untuk yang bilang kenapa dikontenin gitu. Untuk yang ngomentarin gue gitu ya misalnya. Lu udah bantu Fahmi Bo belum? Paling enggak kalaupun gue ngontenin, ya at least gue datang gue support abang gitu. Apapun misalnya antar rezekinya ibaratnya nggak berbalik ke kita. Itu urusan Tuhan. Yang penting niat gue ke sono, gue menyelesaikan apa yang gue pernah janjiin ke abang. Dan gue mendoakan beliau. Dan kita percayalah bahwa walaupun beliau sekarang kelihatannya sakit banget. Dalam Tuhan tuh nggak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau angkat penyakitnya, beliau bisa bugar lagi, bisa sehat lagi. Yang penting kita support beliau secara mental. Supaya tadi yang kamu bilang tuh, Karen,
dia tuh ada semangat. Karena orang Ada kalau semangat, sakit, iya. semangat itu yang paling utama. Benar, tapi Betul. setuju ya. Maksudnya kalau Melanie datang ke sana, ya akhirnya masyarakat luas juga akhirnya tahu gitu. Walaupun memang sudah tahu, tapi update kondisi kesehatannya. Ya, itu penting. Sama-sama mendoakan, ya kan? Sama-sama buat temennya diingatkan kembali, ini loh ada sahabat yang sakit. Seenggaknya kita datang, kalaupun misalnya tidak bisa membantu, tapi datang saja itu sudah cukup membantu. Iya. Sangat menolong, ya kan? Setidaknya mendoakan juga lah Kak. Bahwa Bukan dia hanya tahu dia nggak kata-kata sendirian. Iya. Itu kan secara mental tuh penting sekali hal Karena seperti waktu lo lihat dari podcast gue, waktu gue tanya, Bang, siapa aja yang udah siapa aja yang udah dateng, udah sowan, itu beliau langsung nangis loh. Kenapa? Kayak anak kecil, ya namanya lagi mentalnya. Lo bayangin ya, dia kan sakit udah bukan setahun 2 tahun. Iya ya, cukup lama. Tapi dia bilang, aku tuh gak mikirin ini. Tapi air matanya langsung brek, langsung rembes. Jadi jawabannya apa? Ya dia bilang, aku gak mikirin deh, mungkin mereka sibuk. Dia bilang gitu. Cuma artinya tuh ada perasaan kayak, Ya. gue Pasti. feeling left behind gitu loh. Banget. Gue rindu temen-temen gue mungkin gitu. Mungkin ya, mungkin. Atau mungkin teman-teman kan pasti kayak Bang Fahmi ini pernah membantu, pernah menolong, pernah bersama. Ya kan dia pingin dikunjungi. Tapi banyak juga sih katanya yang teman-teman lupus juga udah pada WhatsApp. Bang Fani, Oh, tuh, oke. beliau juga sebutin. Fani Fadila ya. Pokoknya teman-teman yang deket tuh banyak yang Oke, ini kita mau kasih lihat ini juga terkait tadi apa yang disampaikan Melanie Ricardo, pertanyaan untuk Fahmi buat teman-teman yang menjenguk. Oke, tangis Famibo pecah saat Melanie Ricardo bertanya, apakah ada kawan artis yang menjenguk? udah nggak bisa. Tadi pertanyaannya sudah dijawab ya, Melanie sudah menyampaikan. Jadi buat siapapun itulah yang mengenal Fahmi Bo kalau memang bukan punya waktu ya, disempatkan waktunya untuk datang, moral support karena ini penting sekali. Lebih mulia lagi yang nggak kenal loh. Ya kan nggak kenal terus datang memberikan rejeki juga. Itu kan lebih mulia gitu. Kan biasanya juga ada orang, lu nggak kenal ngapain sih lu datang ngontenin cari duit. Ada loh yang ngomong kayak gitu. Padahal aku setuju omongan Kak Melanie bahwa semua tuh tergantung niat kan. Niatnya kita itu karena apa. Ya dong. Mel, tapi akhirnya dari seorang Fahmi Bo, dia ada rencana Rencana apa nih ke gitu depannya? dengan ya kita paham bahwa sekarang yang terpenting adalah kesehatan ya, but what next, dan maksudnya kan selama ini dia live di aplikasi ya. Iya, di Iya. TikTok ya. Terus sekarang Udah enggak lagi kali ya? Kayaknya udah susah ya karena dia Udah susah. kayak lagi ngomong aja dia ngep harus pakai oksigen. Dia juga melakukan live talk kan sebenarnya juga karena dia cari, Cari uang, uang. ya. Iya. Nah, anaknya bilang, gue bilang emang dari TokTok dapat uang lumayan. Terus anaknya jawab, lumayan Kak bisa buat diapers ayah hari-hari. Karena suka dikasihin sama Bukan. anak-anak TokTok tuh komunitas. Iya. Yuk bantu abang yuk gini-gini. Lumayan buat diapers. Terima kasih ya. berarti anaknya live sama bapaknya lagi sakit mungkin live sendiri gitu Kan ya. Bang Fahmi sendiri kan Fahminya di ya. sebelahnya ada handphone. Beliau pegang sendiri. Kalau lagi kondisinya bisa ngomong ya, maksudnya lagi nggak ngep gitu. Karena kan dia pakai oksigen udah. Terima kasih yang sudah memberikan supportnya untuk Fahmi Bo. Kita berharap Bang Fahmi Bo semoga segera diberikan amin. percepatan Sehat. dalam Allah mengangkat kesembuhan, penyakitnya. mengangkat penyakitnya semakin. Masih ada waktu nggak? Aku boleh sedikit aja. Apa? Silakan. Aku belajar sesuatu dari Bang Fahmi Bo dan ini untuk reminder teman-teman artis semua. Ingat teman-teman, entertainer, pekerjaan kita itu pekerjaan yang tidak ada kepastian. Ya. Ya kita melihat banyak sekali, aku melihat banyak di podcast aku yang tadinya kita banyak kerjaan, stripping, kita kaya raya. Hari esok kita nggak tahu, kita nggak dipakai TV lagi, kita nggak dipakai produk lagi, kita jatuh benar-benar sejatuh-jatuhnya dan ditambah baik sakit. Jadi teman-teman terutama public figure, artis, ingat kalau sekarang kita lagi kaya raya, lagi banyak pekerjaan, menabung untuk masa tua kita nggak pernah tahu karena pekerjaan kita tidak ada kepastian dan kita tergantikan. Betul, betul sekali. Terima kasih untuk friendly remindernya bahwa kita akan tergantikan, betul siapapun akan tergantikan. Iya. Jadi bagaimana persiapan kita ke depannya. Bang. Thank you Amel ya, sudah Sama-sama. mengingatkan kita semua ini pekerjaan apapun sebetulnya ya, bahwa kita semua akan tergantikan, itu yang harus kita ingat bersama-sama. Dan Mel, kita juga mau kasih lihat berkat yang dimiliki oleh seorang Melanie Ricardo. Mamanya baru ulang tahun nih, Oh iya. Opung, kita kasih lihat dulu ya satu ini ya. Mel, ini opungnya Aku Cleo. tahu aku villa itu enak DP banget habis loh. ke sana. itu? Bosnya baik juga. Nanti kapan-kapan kasih saya tumpangan lagi ya Pak. Di mana di Bandung? Di Dago, cenah di Dago. Dago cenah ya. Adem lagi enak Adem. banget. Tapi sayangnya kan aku sendiri. Ya nggak apa-apa lah, emang kenapa, yang penting mah bahagia sendiri. Ya nanti kita berdua juga. kumpul-kumpul. Iya, iya, pagi-pagi kita ambil kesana seru deh. ya. Opung ulang tahun berapa? Opung ulang tahun ke-68 tahun. 68. Gimana Mel, kemarin siapa aja yang datang? The whole family, 3 keluarga, adikku Roy Ricardo, adikku yang di bawah aku Nana. Pokoknya semua kumpul keluarga karena emang di Instagram aku. Aku kan lagi bikin banyak konten usia kepala 4. Apa yang lo rasakan, apa yang lo pelajarin saat lo masuk kepala 4? Iya. What I learned, kepala 2
masih muda, rebel, Ya. suka ngelawan sama orang tua. Ini kepala 2. Tapi kalau kau melawan sama orang tua, jangan terlalu kurang ajar ya sayang. Karena nanti saat kau masuk kepala 4 jadi Betul. orang tua, kau rasakan jadi orang tua itu susah kali. Bener ya? Kepala 3. Kepala 3 kan ya masih ada yang jernih. udah nikah, jernih kan. Tapi kepala 2 kan kita lagi nakal-nakalnya. Dan what I learned, Ya. Nah ini kepala 4 udah jadi orang tua. Terus. di kepala 4 itu adalah ternyata kunci sukses itu selain kerja keras adalah doa orang tua. Tuh dengerin Mas That's what I Rian, learned. dengerin Kak Karen. Jadi as long as your mom, your dad, sepanjang orang tua kita masih sehat, senangkan mereka semampu kita. Karena kalau mereka udah meninggal, ya udah habis gitu loh. Jadi kalau buat gue, sepanjang gue sanggup, gue mampu secara finansial, emak gue, bapak gue harus sehat. Kalau perlu, kalau terbang, aku di ekonomi paling belakang. Yang penting mereka di bisnis di first class. Woi. Ya. Asal uangnya nggak pinjol dan bukan uang rakyat. Iya dong. Dan bukan hasil Iya, meras. dan harus ku foto, opung-opung harus foto, Iya. harus upload Facebook langsung. Masuk WhatsApp grup keluarga ya. Yang nantulang semua pada lihat. Anakku sukses. Iya kan? Opung-opung di Iya. bisnis kelas. On the way to misalnya Iya. Australia with my kids. Iya. Pulang ke Siantar Iya naik kan? bisnis kelas gitu. Bangga dia. Tapi mamanya Melanie Ricardo, opung ini ya ngelihat kesuksesan Melanie Ricardo, apa yang pernah disampaikan kalimat ngelihat lu sekarang tuh berjaya Oh sekali. my God, I believe, aku percaya aku hari ini masih bisa jadi aku masih berkarya nge-MC, masih dipakai orang gitu. Saya bukan yang tercantik, saya bukan terlucu, saya bukan terpintar. But I believe. Dan dulu waktu saya di radio, banyak banget yang bilang gini, Melanie Ricardo itu hanya bisa di radio karena dia jago kandang. Ada yang bilang gitu? Dia tidak akan pernah bisa tembus di TV. Atau tembus dalam dunia entertainment. Tapi aku percaya itu, kalau orang tua lo udah berdoa buat elu, Exactly. netizen mau ngomong Embus apa? langit. Embus langit. Embus langit. Embus langit. Dengar tuh netizen, tidak ada yang mungkin, tidak ada yang tidak Tidak mungkin dalam mungkin. hidup ini. Apakah kalau udah orang tua itu Exactly. Iya dah. Jangankan tembus TV, tembus langit ke 7 pun doanya nyampe ya. Mel salamin buat opung, happy birthday Iya, ya. makasih. Dan Ya, Opung, happy bless you. birthday, Opung. Opung cantik. Opung Memang Opung cantik. Iya. Selamat ulang Happy tahun. birthday, selamat ulang tahun. Opung, kita mau ngajakin Opung dong. Opung, mau aku nyanyiin nggak Opung? Mel, kita mau ngajakin Mama Opung buat ngerayain ulang tahunnya. Kita punya surprise buat Opung. Apa tuh? Main ke Trans TV Festival 4 Oktober 2022. Main-mainnya opung Dari ya. Sabtu. Aja deh. Sambil berjemur. Datang ke Trans TV Festival Volume 3, konser musiknya Trans TV. Gratis. Jumpa artis program-program Trans TV. Dimeriahkan artis-artis ternama. Dipandu Rian Ibram. Dan serbu puluhan kuliner viral. Gas seru-seruan seharian bersama orang tercinta. Di Trans TV Festival, Sabtu 4 Oktober mulai jam setengah 7 pagi, gratis di lapangan Sunburst BSD. Bagi-bagi ambiar geger. Bagi-bagi ambiar geger. Biar seorang siswi yang menjadi korban dari kontaminasi MBG saat itu ya, dan juga gurunya, ada Pak Ahmad dan juga Rima dari SMK PBB, Pembangunan Bandung Barat, Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Selamat pagi, selamat datang pagi-pagi Ambiar. Kami semua mengucapkan terima kasih ya. Sudah menyempatkan waktunya. Rima menjadi korban keracunan saat itu. Rima kelas berapa sekarang? Kelas 12. Kelas 12. Rima, boleh diceritakan nggak itu awalnya tuh kejadiannya seperti apa? Aku makan kan jam 10. Mhm. Ya, kejadiannya jam udah duhur. Oh, selepas zuhur ya? Ya. Jadi Oke. makanan itu datang jam 10. Ya, Dikonsumsi jam 10. datangnya jam setengah 10. Jadi makannya jam 10. Oke, boleh dikasih tahu menunya apa aja? Menunya ada ayam kecap, Ayam sama kecap. sayuran, terus melon. Oke, terus ada minumannya. Enggak. Baik. Kemudian baru terasa tuh efeknya di dalam tubuh itu berapa menit atau berapa jam setelah kalian mengkonsumsi? Aku sempet bantu dulu teman, dibawa ke puskesmas. Aku datang reaksinya setelah maghrib. Oh, kalau Waktu itu
ya saya jam setengah 10 ya datang MBG itu ya makanan ke sekolah itu seperti hari-hari biasanya karena memang kan sudah berjalan hampir 2 bulan mungkin ya perjalanan MBG ini dan kita juga sebagai guru tidak ada kecurigaan apapun gitu ya Kak karena memang ini sempat sih waktu hari kedua kalau nggak salah hari kedua setelah berjalannya di hari pertama hari kedua sempat ada makanan agak basi sayuran dan kita sebagai guru komplain juga ke dapur. Katanya kok makanannya Kak gini kayaknya ini kayak jadi ketika panas itu langsung ditutup mungkin ya Kak jadi ada uapnya itu nggak keluar dan kami komplain Pak masa gini ya akhirnya mereka mendengarkan jangan pakai sayur yang banyak kuahnya biar gak ini kan perjalanan juga jauh gitu ya Kak berhubung di daerah perjalanannya ke sana ke sini. Dapurnya setahu Pak Ahmad di daerah mana? Berapa lama dari Cipongkor? Daerah Cipari sekitar ada mungkin 3 kilo lah. 3 kilo ya, tidak terlalu jauh sebetulnya. Tidak terlalu jauh. Di hari kejadian tersebut berapa orang siswa atau siswi yang menjadi korban keracunan? Ada sekitar 93 orang. 93 orang. Oke, rata-rata gejalanya seperti apa Pak Ahmad? Rata-rata awalnya itu kan gejala kan tadi kan Rima itu kan kalau kerasanya sore mual gitu ya. Kan pertamanya itu sempat anak-anak itu ngobrol ke guru-guru ada salah satu guru dari ibu-ibu itu. Komplain Bu, ini makanannya kok gini agak basi dan sebagainya. Oh, udah ada komplain seperti itu? Ada komplain. Okay. Oh gini pas kita langsung survei ke anak itu padahal kita juga kan ada itu ya makanan itu ada sampel dari buat guru itu sampel. Setiap hari selalu ada sampelnya? Ada Okay. sampel. Gurunya kena juga? Ada guru juga yang kena 4 orang. Karena sampel kan ya kalau kita guru mungkin kalau ada anak yang ini mah luar dari sampel ya. Anak yang nggak sekolah itu kan si makanannya itu membajir kadang guru yang memakan gitu ya. Nah, ada guru yang memakan sampai 4 orang itu yang tapi nggak terlalu parah mungkin reaksinya pas di rumah sakit ada namanya itu Bu Wapa. Dia lagi Bu Yayan lagi bawa anak-anak langsung reaksinya dia tiba-tiba kayak sesak napas. Oke. Pak Ahmad dan juga Rima kita mau kasih lihat dulu ini kondisi Rima di saat keracunan. 90 orang siswa atau siswa yang keracunan, 90-90-nya masuk rumah sakit atau berapa yang dilarikan ke rumah sakit? Ada, kan pertama itu kejadian itu di awalnya kita bawa ke bidan ya. Ke bidan, jadi yang terdekat itu karena di daerah ya, jadi jauh langsung ke rumah sakit. Ke bidan dulu, ada beberapa siswa. Pas dibawa ke bidan, ternyata terus nambah dari sekolah itu. Kok semakin banyak anak-anak itu sampai kita keteteran dan kita koordinasi dengan pihak-pihak pemerintah setempat, pihak-pihak dinas kesehatan, bukan dinas kesehatan, puskesmas. Langsung mereka alhamdulillah sakit Cililin dan klinik Era Asia sama klinik Permata Hati ya. Pak Ahmad mohon maaf, di hari yang sama sepengetahuan Pak Ahmad ada berapa sekolah yang mengalami keracunan? Apakah hanya SMK PBB saja? Enggak, ada juga dari SMP. Dan jadi siangnya itu sekolah kita yang semuanya itu siswa. Nah pas maghrib itu ada sekolah tetangga kita masih satu dapur yang ngirimnya juga satu dapur dengan kita. Jadi mereka ketika pas maghrib saya masih di rumah sakit Cililin itu waktu itu mereka malah kayak lebih parah gitu kayak udah gak sadarkan diri. Oke Pak Ahmad kita mau kasih lihat ada satu artikel ya. Hasil lab ungkap bakteri penyebab 1.333 siswa Bandung Barat keracunan MBG. 1.333 siswa loh. Berarti dari hasil lab ini bakteri itu banyak di makanan. Berarti dari dapurnya dong. Iya dong, berarti yang eksekutor lapangan yang harus disalahkan dong. Iya. Akhirnya apakah sepengetahuan Pak Ahmad itu berasal dari satu dapur yang sama atau beberapa dapur? Karena ini 1.333. Bukan angka sedikit. Betul, jumlahnya begitu banyak. Dua dapur. Dua dapur tapi katanya satu yayasan dapur itu. 2 dapur tapi satu yayasan. Tapi sudah diselidiki sampai datang ke dapurnya enggak? Diselidiki karena kan kemarin juga pihak sekolah itu terus berkoordinasi sama pihak pemerintah setempat dan sebagainya. Dan mereka akan langsung investigasi ke lapangan dan gini-gini. Dapurnya kata mereka
ya emang bersih gitu ya. Saya juga lihat gitu. Tapi memang itu kan dari makanan terutamanya dari Maksudnya ayam. apakah ayamnya segar, bumbunya Ya, seperti itu. apa, sayurnya bagaimana, cara mereka memasak gimana, itu sudah diinvestigasi. Udah. Kalau kita pihak sekolah enggak sih, itu kan bukan kewenangan Mereka yang menginvestigasi. ya. Oke, statement dari mereka apa setelah melihat ada angka 1.333 siswa dari 2 dapur tersebut yang keracunan? Dari pihak dapur ya? Ya. Ya memang mereka ini salah satu yang saya lihat dari media-media ya, bahwa ini salah satu kesalahan teknis dari kita katanya, dan memang ada ayam yang sudah udah agak basi katanya. Ya Allah. Dari mereka. Tapi kan ini bukan sekali kan kejadiannya kan? Kalau di sekolah saya baru sekali. Oh, baru sekali, Sekarang. tapi di tempat yang lain kan juga kita pernah lihat kan? Iya, oke. Ya kasihan Bapak Presiden kita ya memberikan Ya, program ini kan luar biasa, bagus banget gitu. Karena ini membantu. program prioritas pemerintah ya. Betul, betul. Tapi yang kita salahkan ya eksekutor di lapangan. Gitu. Betul. Tapi juga yang mungkin yang harus diselidiki adalah kadang budgetnya berapa gitu. Bukan masalah budgetnya Nggak, berapa. maksudnya satu kotak misalnya 50.000, jadinya cuma 5.000 bumbunya gitu. Eksekutornya ya. Baik Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat ini juga ada orang tua yang mencoba untuk menyantap MBG ya. Kita pengen tahu apa reaksi orang tua tersebut. Pak Ahmad pernah mencoba MBG? Pernah. Boleh diceritain menurut Pak Ahmad seperti apa? Ya menurut saya pribadi ya kan udah berjalan beberapa bulan ya Kak. Iya. Ya sejauh ini Gak ada saya masalah. merasa gak ada masalah kan. Makanya kita nggak curiga apapun, dan ya waktu hari itu mungkin ini adalah musibah juga mungkin ya Kak. Dan memang ya kalau kita sih orang daerah mungkin belum terbiasa dengan rasa yang hambar gitu ya Kak. Oke. Jadi rasanya menurut Pak Ahmad hambar, tapi Bukan nama kayak Sedap. ya kan kalau saya Kalau masalah rasa itu selera ya, Pak? Selera ya. Tapi secara kualitas mungkin ya saya baru ini apa namanya sejauh ini ya Baru tidak, kali ini? baru yang kemarin aja mungkin ada yang Oke, musibah. Rima cerita dong, kalau menurut kamu ini kan 2 bulan berjalan di sekolah kamu ya. Kamu sama teman-teman merasakan makanan MBG ini seperti apa? Kalau menurut kamu dan teman-teman ya. Ini sebelum kejadian Ngobrol-ngobrolnya seperti apa? Sebelum-sebelumnya. Ya, aku kalau ada MBG sama teman-teman suka excited banget. Ada teman-teman yang jarang sekolah, pas ada MBG jadi excited jadi Nah, jadi gitu semangat. sekolahnya. Ya aku juga. Manfaatnya juga terasa bagi ya. kita ya. Kan aku suka bawa bekal. Ya, Nah akhirnya nggak bawa semenjak bekal ada lagi. MBG, jadi mama nggak Nggak repot-repot bawain masak gitu. Oke. Ya. Tuh, tapi adanya kejadian ini, apakah trauma? Kamu mau makan lagi? Trauma sih enggak. Tapi hati-hati Tapi aja hati-hati mungkin. aja ya. Oke, besokannya setelah hari keracunan itu makanan nampaknya tetap datang. Enggak, langsung diberhentiin. Berapa lama berhenti? Berhentiin. Udah sampai detik ini 2 dapur itu diberhentiin. Berhenti dulu. Diberhentiin. Ya orang juga trauma cuy, gila loh. Kejang-kejang gimana. Gue sekarang denger ayam kecap jadi takut nih gue. Oke, jadi sampai sekarang masih belum ada kiriman lagi, masih Nggak menunggu ada. kira-kira dapurnya akan Karena ditunjuk itu- untuk SMK PBB ya. Ya. Kita mau lihat ini ada statement dari Bupati Bandung Barat. Itu ya kalau lagi nggak sibuk di Bandung Barat boleh datang ke Pagi-Pagi Ambiar Kang JJ. Semoga Bandung Barat masyarakatnya sehat semua ya. Diberikan kemudahan untuk bisa mengurus ini semua karena nggak mudah pastinya. Betul, bukan hanya Bandung saja tapi seluruh Indonesia. Pasti ya. Terus kalau dari guru sendiri antisipasinya sekarang apa Pak? Kalau misalnya ada, kan memang belum ada lagi yang datang ya. Tapi antisipasi dari sekolah apa? Pasti ada dong. Ada. Sejauh ini sih kita baru kan hari ini juga secara psikolog anak ya mungkin ya Kak, secara mereka ada trauma, dan ini orang tua juga kan sampai ramai juga ya di media sosial. Wah gini ya. Kita alhamdulillah hari ini mungkin ada rapat dengan orang tua bagaimana mereka itu tidak langsung memakan info-info yang hoax langsung. Jadi mereka kan nyalahinnya kemana-mana. Jadi memang kami juga sebagai guru nggak bisa menyalahkan mereka sebagai orang tua karena memang panik kan mereka Ya, waktu wajar. itu. Wah, sampai kata-katanya itu kan keluarnya pedas-pedas ya. Jadi saya mewajari mereka karena mereka kan khawatir. Jadi nyalahin pemerintah, nyalahin guru, nyalahin sekolah dan nyalahin sebagainya, nyalahin dapur. Ya kami memahami mereka karena mereka panik kondisinya. Wajar. Panik, jelas panik kan ketika semuanya ya kayak chaos Apalagi bener-bener mereka gitu. kan nggak tahu politik juga. Ya sejauh ini saya pribadi gitu ya, dan ini khususnya di daerah dengan MBG ini kita sangat mendukung sekali gitu Kak. Maksudnya mendukung itu karena merasakan kebermanfaatan. Rima, kita mau tanya sama Rima. Ini ada satu usulan. Rima setuju atau enggak sebagai siswi ya?
Ya, marak kasus keracunan, program MBG di sini diusulkan diganti uang tunai saja. Oke, Rima, kalau Rima disuruh milih, Rima mau dapetnya makanan MBG setiap hari atau dapat uang tunainya aja? Aku sih milihnya dapat makanan MBG setiap Biar hari. gak repot ya. Betul, karena ini program juga Ganti-ganti enak Iya. ya. untuk bisa mengurangi malnutrisi dan juga stunting. Itu kan awalnya program prioritas pemerintah MBG ini. Kita juga berharap semoga dari hulu ke hilir. Karena ini Iya. bukan hal yang begitu mudah dan juga hal yang baru bagi negara kita ya. Kayak negara maju misalnya di Jepang, mereka kan sudah sangat terbiasa untuk makan bersama-sama dari sekolah. Semoga kita bisa meniru termasuk juga kebersihannya. Tapi ini juga ada statement di mana akhirnya guru menjadi tumbal. Dalam tanda kutip ya Pak, kita mau kasih lihat dulu. Iya. Statement seperti itu. Bapak dan juga guru yang lain harus menghitung nampan. Benar seperti itu Pak. Ya itu betul. Mbak job desk ya Pak. Menghitung nampan, jadi ada lebih Ya, dari gimana 100 nampan sih? yang Bapak hitung setiap hari dong. Sambil nyanyi Pak, Kalau- menghitung nampan. Kalau ini sih lebih kalau di kita kalau ada yang kurang mereka yang driver bawa Pak ini kok apa tutupnya hilang ya, kita cari gitu kan kok di mana gitu. Iya kalau nggak suruh ganti gitu ya Pak. Ya kebetulan untungnya Kak ada lagi gitu kalau iya mungkin lama diganti ketemu lagi ya. Untungnya ya, sampai sekarang. Untungnya. Murid Nampan tapi masih ketemu. ini berat banget tugas guru sekarang. Cian. Hitung nampan, ngebagi-bagiin segala macam. Tapi jujur ya aku pribadi ya sebagai warga negara Indonesia aku kasihan sama Bapak Presiden kita loh. Banyak sekali mendapatkan fitnah, banyak sekali mendapatkan hujatan hanya gara-gara orang yang tidak mengerti. Kita kan nggak tahu ya program ini. Ya balik lagi ke politik, kita nggak ngerti. Tapi mudah-mudahan diberi kesehatan, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik. Mudah-mudahan sekelilingnya juga adalah orang-orang yang jujur, yang memang membangun negara Indonesia menjadi emas. Oke, kita mau kasih lihat ya, ini ada statement. Melanie Ricardo sebagai ibu ada yang ingin disampaikan statement? Iya sedih sih pasti. Kan sebagai seorang ibu, tapi kan artinya gini, kalau kita dipercaya berdiri dalam sebagai posisi sebagai pemerintah, artinya kita dipercaya ada amanah dari Tuhan kan. Artinya mungkin eksekusi di lapangan secara detail harus dicek. Karena aku jujur ngelihat knock on wood kalau terjadi pada anak-anak kita, wajar orang tua paniknya luar biasa. Betul. Karena bagus kamu ketolong, kalau sampai lewat bagaimana, ya kan? Padahal kan ini intinya untuk menyehatkan anak-anak muda Memberikan Indonesia. gizi. Generasi emas Ya. ke depannya. Lah ini Betul. malah keracunan. Tapi mudah-mudahan di hari ke depan ini menjadi pelajaran untuk semua pihak gitu. Betul. Dan adik-adik jangan sampai jadi trauma secara psikologis gitu. Apalagi nambah kerjaan buat para guru ya kan kasih. Sabar ya Pak ya. Sabar ya Pak. Siap. Pak guru loh. Habis pulang Melani nampak. sabarnya saya. Nampak dicek ya Pak. Pak Ahmad, Guru loh. karena Pak Ahmad berapa bulan ini capek ngitungin nampan, kita mau menghibur Pak Ahmad. Datang bareng-bareng sama Bareng kita Pak ke nanti Pak Trans TV ya. Festival ya. Tanggal 4 ya Pak ya. Gimana? Sunburst BSD, kita Ya. mau saksikan yang satu ini. Nyaman ya. Yuk datang ke Trans TV Festival Volume 3, konser musiknya Trans TV. Gratis. Jumpa artis program-program Trans TV. Dimeriahkan artis-artis ternama. Dipandu Rian Ibram. Dan serbu puluhan kuliner viral. Gas seru-seruan seharian bersama orang tercinta. Di Trans TV Festival, Sabtu 4 Oktober mulai jam setengah 7 pagi, gratis di lapangan Sunburst BSD. Bagi-bagi ambiar geger. Bagi-bagi ambiar geger. Biar Abang dan None DKI Jakarta 2025, Abang David Leon dan juga None Farel Larasati. Selamat pagi kami semua mengucapkan terima kasih. Boleh disapa Sobat Ambiar yang menyaksikan, silakan Abang dan juga None. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat ya. Jadi juara Waalaikumsalam. satu di pemilihan Abang None di tahun 2025 DKI Jakarta. Abang Leon kita panggilnya dan Ya, juga None Farel ya. Ya. Oke, Abang Leon mewakili kota Jakarta mana? Dulunya Jakarta Timur, Jakarta Timur. sekarang DKI. Oke, kalau Farel? Kalau aku dari Jakarta Barat. Dari- Maaf, Jakarta Pusat maksudnya. Aku bisa lupa. Jakarta Pusat. Oke, it's okay, gak apa-apa. Gimana perasaan kalian? Apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika nama kalian dipanggil sebagai Abang dan juga None terpilih DKI Jakarta tahun ini? Abang Leon gimana? Lega sih, jujur bang, lega. Lega.
Dan alhamdulillah ya, perjuangan yang sangat lama dan betul. kami berdua tentunya berterima kasih sama Pak Gubernur DKI Jakarta dan Pak Wakil Gubernur Betul. DKI Jakarta dan Pak Kadis, Disparekraf juga. Karena kita sebenarnya udah dikasih kesempatan yang sangat besar. Kita itu udah hampir sekitar 3 bulan Betul, 3 kita bulan. masa karantina wilayah Oh, wow. sampai karantina di DKI gitu. Oke, persiapannya pasti nggak mudah ya, karena kan dari kota masing-masing juga berkompetisi, kemudian juga persiapan menuju DKI Jakarta. Persiapan total, kalau Abang Leon untuk mengikuti Abang None ini sendiri, nggak mungkin kalau persiapannya hanya di tingkat kota aja, pasti kan berapa bulan sebelumnya Iya. sudah mempersiapkan diri, dan apa persiapannya? Sebenarnya sih ya Bang ya, sebelum mulai di Jakarta Timur, Go ahead. ya itu kurang lebih 2 minggu lah persiapan. Jadi kami tuh biasanya kalau mau daftar Abang None ada modul juga gitu Bang. Oh, ada modulnya? Yes, apa yang dipersiapkan tentang budaya Betawi, pariwisata Jakarta, Jakarta Smart City, Jakarta Global City, dan lain sebagainya. Dan tentunya butuh konsistensi dan usaha yang banyak ya Nona. Iya, betul. Oke, kalau None Farel Larasati terberat, the most challenging thing itu apa yang paling beratnya ketika mengikuti Abang None DKI Jakarta? Tantangan utamanya yang pasti betul kata Bang Leon tadi, konsistensi. Dan sebenarnya kalau di aku manajemen waktu, karena kebetulan aku masih kuliah Oke. di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jadi harus ngebagi waktu antara kuliah, kesibukan dengan karantina. Karena di karantina tuh kita harus all out, kita belajar banyak, nggak hanya public speaking, tapi kita juga banyak terkait dengan isu pemerintahan, terkait dengan bahkan isu hubungan internasional juga kita harus punya pengetahuan lah. Update gitu ya. Kita mau tanya dulu sama senior kalian ya. Melanie waktu itu tahun berapa? Aku kebetulan abang gerobak ya. Abang gerobak. Abang, None, Nona Ambon. Nona Ambon pica-pica. Abang Leon dan juga None Farel, kan kita tahu ya, ini jebolan Abang None DKI Jakarta ataupun di kota masing-masing ini biasanya selepas masa penugasan itu mereka bisa menjadi orang yang luar biasa sekali loh. Kalau kalian masing-masing goalsnya tuh apa mengikuti Abang None? Kalau Leon? Kalau saya... Abang bukan Ece. Ece. Kalau saya pribadi mengikuti Abang None untuk Kak Karen. kembali berkontribusi untuk Jakarta tentunya. Karena memang ya ini rumah kita, kota kita, dan masa depan kita seperti yang saya sampaikan pada malam final itu. Oke, kalau None gimana? Goalsnya pasti pengen jadi representasi generasi muda yang terbaik, bisa menginspirasi banyak generasi muda, karena kalau dari program yang aku bawakan itu pengennya bisa direalisasikan tentunya, sama mungkin pengen juga menggandeng dari Dekranasda, karena ada diketuai oleh Ibu Hani dari Bapak Pramono Anung, dan juga ada juga badan organisasi tentang terkait dengan pemberdayaan wanita dari Ibu Dewi, dari Ibu Dewi dari Bapak Rano Karno gitu. Jadi sebenarnya kita kan merupakan perpanjangan tangan ya dari Pemprov DKI. Kita pengennya bisa menginspirasi teman-teman di rumah, anak muda untuk bisa kontribusi untuk Berarti Jakarta. kalian ini kan punya program masing-masing kan ya? Betul. Programnya ini apa tadi? Kalau aku namanya akses kompetensi siap industri, kita tuh fokus di pelatihan kerja, nggak hanya untuk generasi muda tapi untuk mungkin UMKM lokal juga gitu. Tapi kalau Bang Leon? Kalau saya Bank Tekstil Jakarta. Iya. Karena Bank Tekstil Jakarta. Betul. Maksudnya? Jadi sebelumnya kan saya bekerja sebagai model nih Bang. Dan saya dengan background teknik mesin juga saya berpendapat dan memiliki inspirasi dan inovasi juga sih bahwa tekstil di Jakarta itu banyak banget kan limbahnya. Jadi bisa Malah limbah Iya, tekstil. betul. Sama ini teknik mesin juga, mesin jahit kalau dia. Betul sekali. Tapi dari tadi nih Abang sama None ilmunya tinggi-tinggi banget ya, termasuk Abang Leon. Kira-kira hidungnya setinggi itu buat di mana, Bang? Lo ngomongin. Kalau ini kan daur ulang tekstil, ini daur ulang muka. Abang Leon, None. Sisa bahan-bahan dong. Taruh di sini. Ini kita kasih lihat momen menegangkan Q&A saat 3 besar ya di DKI Jakarta. Setuju lo Abang None ya, seperti Abang Leon sekarang ini harus memang fluently bahasa Inggris ya, supaya bisa tourismnya juga. Tapi Leon, saya lihat pernah ada tayangan yang sempat viral juga saat sesi Q&A kamu, dan kamu menjawab dengan membawa ayat saat itu. Betul Bang. Surah Al-Araf
Verse 31, yes. Apa pertanyaannya dan dikaitkan dengan surat tersebut gimana caranya? Jadi itu sebenarnya speech saya, Bang. Karena disitulah Allah menyampaikan bahwa berlebihan itu tidak baik. Indeed Allah does not like the wasteful, ya kan. Nah, oleh karena itu saya sambungkanlah dengan Bank Tekstil Jakarta. Karena dengan Indonesia menghasilkan limbah tekstil 2 juta per tahunnya, jadi ini bisa dimanfaatin untuk sesuatu yang lebih baik juga ke depannya. Oke, that's nice speech ya. It was nice speech, nice one. Kalau buat None sendiri, misi yang diemban kalian 1 tahun ke depan itu apa? Pasti kalau dari misi utamanya kita jadi aktivator, jadi promotor untuk program-program pemerintah gitu. Apalagi yang berkaitan dengan anak muda, terkait dengan pariwisata, budaya gitu. Karena kita nggak hanya duta kota yang paham akan budaya Betawi aja, tapi kita juga harus tahu tentang isu-isu yang sedang berlangsung gitu, dan kita mensosialisasikan terkait dengan program pemerintah. Salah satunya program dari Bapak Pramono Anung itu 40 program Quick Wins-nya. Karena ada job fair di situ, dan pengennya sih kalau aku sendiri pengen bisa kontribusi banyak ya di bagian itu, pengen berperan besar lah. Good luck buat kalian berdua ya. Dan ini juga sempat disampaikan Leon bahwa dia juga berprofesi sebagai model ya. Kita mau kasih lihat foto-fotonya buat Sobat Ambiar. Here we go, Leon. Oke. Leon tingginya berapa, Leon? Wow. 186 cm, Bang. 186. 186. Karen juga kan 183, cuma kan heelsnya kan tinggi. Tapi Abang Leon kira-kira suka melihat wajah saya duduk front row nggak sih selama ini menonton? Ya Allah, sombong banget lo, duduk paling depan. Wajah saya memang wajah-wajah front row. Leon sudah berapa lama mendalami profesi sebagai seorang model? Kurang lebih sudah 5 tahun, Bang. Wow. Dari saat kuliah semester 2. Artinya ketika menjadi abang terpilih DKI Jakarta harus postpone dulu atau bisa berjalan beriringan? Saya harap bisa berjalan beriringan, namun tetap sesuai dengan marwah yang harus dijaga. Oke, prioritasnya menjadi abang dulu ya 1 tahun. Tapi rencana apa Abang None buat anak-anak muda khususnya di Jakarta? Tadi kan sudah disebut. Paling dekat. Kayaknya cari-cari topik deh. Topik kan tadi udah dikasih tahu programnya. Udah ya, apa. ya udah deh lanjut. Bye, makasih. Pendengarannya agak terganggu soalnya abang kita ini ya. Oke, kita mau kasih lihat ya. Farel Larasati, ini satu artikel tentang Farel. Bang, baca Bang. Apa? Abang itu baca. Abang aja coba, abang yang Sebagai None Jakarta 2025 ternyata Kok marah, Farel Abang? Larasati mencintai budaya Betawi sejak kecil. Mencintai budaya Betawi sejak kecil. Berarti kamu memang orang Betawi asli. Aku bukan orang Betawi asli, tapi kebetulan tinggalnya di perkampungan Betawi di Tanjung Barat. Jadi kenapa aku bisa dibilang mencintai budaya Betawi, karena dari awal tuh tinggal di Jakarta dan lingkungan iya. Betawi. Terus sempat juga aku ikut nari, sanggar tari yang memang itu ada unsur-unsur budaya Betawinya. Misalkan ada tarian-tarian yang memang mungkin tari topeng dan lain sebagainya gitu. Ih bagusnya. Abang None kan Betawi itu kalau ngomongin soal budaya itu pantunnya kuat sekali ya. Apalagi palang pintu kalau mau pernikahan segala macam. Bang Leon Coba bisa dong. nggak bikin pantun buat Ayu? Atau kalian mau ngobrol pakai bahasa Betawi supaya ini juga mengingatkan lagi anak muda zaman sekarang. Jangan malu untuk menggunakan bahasa daerah. Karena kan itu roots kita ya. Sebagai warga negara dan juga sebagai masyarakat yang tahu sekali bahwa budaya kita Bahasa beragam Ibu sekali. Silakan kalian boleh berkomunikasi dengan bahasa Betawi. Kasih pantun. Kasih aja. pantun. Oh, kasih pantun, silakan. Bang, silakan. Cakep. Ya, nanti dibantu cakep dan artinya. Iya, Bang Non. Ke pasar pagi membeli sawi. Cakep. Sawi dimakan bareng sate. Cakep. Abang None menjaga budaya Betawi. Mari kita semua jage Jakarta. Kamu sayang? Bisa. Coba. Ya. Makan kue cucur di Pasar Baru. Cakep. Pulangnya mampir ke Kenari. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada None Deva di mari. Oh, None Deva. Kak, ini juga kue cucur, Kak. Ada pantunnya, Kak. Apa tuh? Kue cucur merah-merah. Cakep. Hancur parah. Kita kembali saat lagi tetap di Bang ya.
kasih bintang tamu kita pagi hari ini, Ria Tiket Right, thank you. Terima kasih. Mel, terima kasih. Bang Doni, terima kasih. Pak Ahmad sama Rima, Makasih, Abang. salam buat teman-teman SMK PBB Bandung Barat. PBB Bandung ya, salam ya. Buat Abang Noni, terima kasih banyak. Selamat bertugas 1 tahun ke depan. Semoga bisa membantu Atau mau Pemprov ditemenin DKI sama saya, Nona Ampun Jakarta. pica-pica. Selamat ya, Abang semoga Noni amanah. amanah Yang aman paling ya. penting 2 hal yang kita bisa lihat dari mereka kenapa pantas juara pertama. Karena mereka bukan hanya beradab tapi juga berilmu ya. Kita kembali lagi besok hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Geger. Terima kasih sayang.